Kita akan kembali menyapa Wali Kota Depok, Bapak Muhammad Idris. Selamat sore, Pak Idris. Selamat sore, Mbak. Mbak siapa nih? Iya, Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendorong pemerintah daerah penyangga ibu kota ini untuk meminta bantuan pemerintah pusat, terutama dalam peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana tanggapan dari Pemkot Depok sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Bahwa kita sejak awal saya katakan bahkan sejak bulan Mei kita sudah mengajukan permohonan ke kementerian dan juga kepada Satgas agar penanganan COVID-19 di Jabodetabek ini dilakukan secara terpadu. Sejak bulan April tahun kemarin 2020, maka kita sangat mendukung, mensupport ketika COVID-19 dengan peningkatan yang luar biasa sekarang ini dilakukan secara terpadu kabupaten kota se-Jabodetabek. Ya, baik kerjasama yang sudah terbangun sekarang yaitu komunikasi kota kabupaten Jabodetabek dalam hal penanganan perawatan pasien COVID-19 se-Jabodetabek. Ya, baik, Pak Idris, tapi untuk tahun ini, untuk di bulan ini, apakah Pemkot Depok sudah langsung meminta bantuan, terutama dalam memperkuat fasilitas kesehatan di wilayah Anda? Oh iya, kita sudah meningkatkan kapasitas ruang-ruang isolasi rawat inap ya di rumah sakit sekota Depok dan juga untuk ruang-ruang isolasi non rumah sakit, misalnya di Makara UI dan juga Pusat Studi Jepang UI, dan kita juga akan kerjasama dengan Wisma Atlet Kostrad Cilodong, dan juga akan kerjasama dengan beberapa pihak yang memang direkomendasi oleh BNPB, misalnya beberapa hotel bintang 3 misalnya untuk dijadikan sebagai ruang isolasi. Seperti itu, Pak. Apabila kita lihat dari pernyataan Pemprov DKI Jakarta yang mengatakan bahwa 24% tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di rumah sakit di DKI Jakarta ini diisi oleh warga Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Tangerang. Sebetulnya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan terutama di Depok sendiri berapa, Pak? Ya, rata-rata keterisian tempat tidur di rumah sakit di Kota Depok itu sama kondisinya dengan DKI. Bahwa rata-rata 25% sampai 30% itu diisi oleh warga luar Depok. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang sudah kita data KTP-nya bukan KTP Depok. Ya, jadi dalam kota kabupaten se-Jabodetabek ini sangat wajar ketika memang warganya ini adalah warga DKI berobat di Kota Depok, warga Depok berobat di Kota Bekasi, Bekasi juga demikian, khususnya wilayah-wilayah perbatasan seperti itu. Jadi dalam data kami ini ada misalnya di salah satu rumah sakit di Cinere misalnya, itu di Depok hanya 53%, luar Depok itu 47% karena berbatasan dengan Jakarta, dengan berbatasan dengan wilayah yang lain. Rumah sakit di Cibubur misalnya, itu Depok keterisiannya hanya 21%, luar Depok 78%. Dan beberapa rumah sakit juga begitu, 70-80% itu luar Depok. Jadi kami menganggap bahwa kota kabupaten di Jabodetabek ini ketika keterisiannya Depok dan luar Depok, DKI dan luar DKI, ini jangan dianggap sesuatu yang aneh gitu. Makanya penanganan secara terpadu oleh pemerintah pusat ini sangat ditunggu-tunggu. Baik, nah mengenai pemerintah pusat sendiri, Pak Idris, tadi dikatakan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan di Depok sama tingginya dengan tingkat keterisian di rumah sakit rujukan di DKI Jakarta. Apakah sejauh ini sudah ada intervensi konkret dari pemerintah pusat, terutama dalam penguatan vaskes di daerah-daerah penyangga ibu kota ini? Ya, ini kan seperti misalnya ya rumah sakit UI. Rumah sakit UI itu sendiri kan adalah dia secara struktural, secara manajemen itu ada di pusat, ditangani oleh pusat. Tapi rumah sakit itu sendiri ditangani oleh manajemen UI atau rektorat UI. Keberadaannya ada di Kota Depok. Ketika ada pasien-pasien Depok dan bahkan kita memberikan hibah kepada rumah sakit UI
wajar kalau memang kita juga minta dari Rumah Sakit UI ini untuk menerima warga Depok secara signifikan, misalnya seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak di Rumah Sakit UI. Tetapi memang untuk permintaan kita dari pemerintah pusat juga sudah banyak memberikan kepada kita, misalnya intervensi BNPB memberikan hibah kepada kita untuk pengadaan ruang isolasi non rumah sakit. Misalnya yang tadi saya katakan Makaraui, pusat studi Jepang dan sebagainya. BNPB sudah membantu kita dalam hal seperti ini. Baik, kita harapkan memang akan ada terus koordinasi antara wilayah Jabodetabek sebagai sebuah wilayah aglomerasi agar kemudian penanganan pasien COVID-19 ini dapat lebih optimal lagi. Terima kasih Bapak Muhammad Idris, Wali Kota Depok telah bergabung bersama kami sore hari ini.